Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini kita mengangkat topik yang sedikit menarik gitu ya, berkaitan dengan keberadaan pro kontra keberadaan dari Sampradaya, terutama Hare Krishna, dan juga sedikit disinggung juga tentang Sai Baba, dan melebar kemudian pada yang lain-lain. Tentu ini menimbulkan pro kontra yang cukup memanas sampai ada penutupan ashram. Nah, ini sempat juga kita angkat di Bali Post di sesi yang lain. Tapi hari ini saya akan mewawancari Bapak Igusti Ketut Widana. Beliau adalah pengajar di Universitas Hindu Indonesia, dan tentu kita ingin memahami lebih dalam lagi sebenarnya mengapa pro kontra ini muncul, seberapa berbahaya mungkin Sampradaya ini sampai kemudian ada penutupan ashram. Dan kemudian kita coba untuk mencari tahu solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat bersikap di tengah pro dan kontra. Itu kita berharap ini tidak semakin meruncingkan persoalan, tapi kemudian mengademkan situasi, karena kehidupan beragama kita tentu harus dijaga. Kita sabar dulu. Om Swastiastu Pak Gusti. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Becek. Beliau juga sering menulis di Bali Post, dan sempat juga terakhir saya baca tentang Sampradaya. Ini mungkin kita mulai dari apa sebenarnya Sampradaya itu, Pak Gusti. Oke, semua. Jadi dari berbagai referensi sebenarnya Sampradaya itu semacam aliran. Sering juga disebut paham, ismo. Di Bali lebih lekat dengan sebutan sekte ya? Atau paksa. Bahkan agama Hindu di Bali itu sesungguhnya juga Siwa Siddhanta itu sebuah sekte juga. Ya, tapi sudah mengacu pada Dresta Bali. Nah, itu bedanya. Sementara Sampradaya yang sementara ini menjadi polemik, kalau kita lihat sesungguhnya itu adalah parampara, aguran-uguron. Jadi semacam kelompok aliran spiritual, kerohanian, yang secara khusus spesifik menjadikan kitab Weda beserta turunannya dengan teks dan terjemahan, penafsiran, plus penjelasan yang ada kalanya menjadi berbeda. Nah, ketika terjadi perbedaan inilah, baik dari segi ajarannya maupun tata cara peribadatannya, atribut, simbol dan lainnya, menjadi hal yang hari ini sebagai sesuatu yang dipermasalahkan, yang dianggap sebagai non-Dresta Bali. Nah, itu secara singkat dulu. Muncul ada dikotomi antara Sampradaya non-Dresta Bali gitu ya, dengan Hindu Bali gitu yang sebenarnya kapan mulai muncul? Kalau Sampradaya sendiri menurut sejak pengetahuan Pak Gusti seperti apa sebenarnya di Sampradaya di Bali? Sesungguhnya keberadaan eksistensi Sampradaya itu sudah sejak tahun 70-an 80-an sudah marak. Sudah ada ya? Dan saat itu tidak ada yang namanya gejolak apalagi penolakan. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi persoalannya kemudian ketika Sampradaya itu menunjukkan sesuatu yang oleh penganut Hindu Dresta Bali sebagai sesuatu yang berbeda, bertentangan, bahkan bertolak belakang, bahkan tanda petik ada hal-hal yang bersikap eksklusivisme, merasa diri paling benar, akhirnya benar-benar paling kan, dengan konsep ajarannya sesuai dengan rujukan Weda tertentu yang dipakai acuan. Dan di bawah tuntunan guru spiritual yang kadang-kalanya juga tanda petik dikultuskan sebagai sosok yang wajar, wajib dipuja, disembah, selain sosok yang kita ketahui sebagai Tuhan beserta manifestasinya. Kemudian adanya arogansi dari beberapa oknumnya juga yang tanda petik menyalahkan apa yang oleh umat Hindu di Bali sudah sejak turun-temurun tetamian para leluhur Ida Bathara Mentari dilaksanakan dengan taat, dengan patuh, dengan tunduk. Disitulah saya kira menimbulkan suatu semacam gesekan yang kemudian akhirnya merembet jadi sesuatu yang mencerminkan kondisi agak konflik dan semacam itu. Oleh sebab itu saya mengira bahwa bagaimana Sampradaya itu bisa eksis pada awalnya dan kemudian ingin eksis seterusnya, kembali ke Dresta Bali. Kembali ke Dresta Bali. Karena yang namanya atribut seperti simbol, busana atau kelengkapan lain, tata cara peribadatan sesungguhnya bisa berbeda. Ya, karena kan Hindu sendiri memberikan jalan. Misalnya di bawah Gita bab 4
Sloka 11, Bhagavad Gita bab 7 Sloka 21, itu sudah diberikan jalan. Jalan manapun yang ditempuh manusia untuk menuju ke arahku diterima sama semuanya. Apapun bentuk kepercayaan, keyakinan yang dipeluk oleh umat beragama, Tuhan itu sendiri yang mengajarkan. Nah, persoalannya ketika muncul tafsir-tafsir terhadap teks kitab suci Weda dengan beberapa turunannya, ketika terjadi tafsir itu tentu pola pikirnya berbeda. Bisa nyaplir, bisa sanglir, kan begitu. Oleh sebabnya kembali kepada pola pikir sesuai dengan teks dan konsep, supaya connect dengan situasi, kondisi Desa Kalapatra, Desa Mawacara yang ada di Bali. Saya kira kalau itu seperti sudah puluhan tahun berjalan, akan tetap berjalan lagi. Jadi sudah muncul sebenarnya tahun 70-80-an itu sudah muncul. Sudah mulai marak. Selama itu baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin harus kita jawab juga Pak Gusti, apakah sampradaya ini benar-benar membahayakan, menakutkan gitu ya? Seolah-olah kan sekarang seperti itu dibuat kita. Sebenarnya apakah ini membahayakan bagi budaya, tradisi dan agama Hindu Bali tidak sebenarnya kalau menurut Pak? Seperti disebutkan tadi, ini kan bukan virus corona ya, sebahaya itu kan sampradaya kan. Sebagai suatu aliran kelompok spiritual, sebenarnya kalau masing-masing kembali kepada hakikat spiritual, apa hakikat spiritual itu? Spirit jiwanya terserahkan, sehingga menanggalkan emosional intelektual. Itu persoalannya. Sehingga kalau kita kembali kepada jati diri sebagai kelompok kerohanian, kelompok spiritual, spirit jiwanya itu dicerahkan, jangan digelapkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya satu sama lain saling mengambil posisi seperti halnya dua kubu. Ini merasa paling benar, ini juga merasa paling benar. Bisa jadi keduanya benar-benar paling. Untuk mencari gitu ya? Benang merahnya, justru di situ bahayanya. Nah, kalau begitu, bagaimana kita mesti bersikap? Atau mungkin kita dalam konteks ini yang saya maksudkan adalah kita bersama-sama itu, baik yang selama ini kontra, yang pro, atau bagaimana kita menyikapi ini supaya pro kontra ini menjadi reda, Pak? Sebenarnya sederhana, seperti sudah saya sampaikan tadi, ini kan kelompok spiritual. Umat Hindu di Bali, Dresta Bali juga orang-orang rohani yang tinggi, spiritualnya juga tinggi. Dengan menjalankan Hindu ala Bali, cara Bali, itu disebut Dresta Bali. Persoalannya ketika kita ingin bagaimana supaya kedua belah pihak ini kembali ke posisi awal sejak kemunculan entah agama Hindu dengan sampradaya sebagai ikutannya, bagaimana masing-masing itu menyadari ini kan namanya sebuah kelompok aliran yang menemukan jalan menurut mereka dengan kebenaran sendiri berdasarkan acuan kitab suci sendiri. Permasalahannya ketika terjadi penterjemahan teks yang sama dengan penafsiran yang beda beserta penjelasan juga yang bahkan bertentangan, di situ muncullah persoalan. Katakanlah sebagai contoh tanda petik, memuja leluhur yang sudah sejak zaman pra-Hindu sudah dilaksanakan di Bali itu dipermasalahkan. Tidak perlu memuja leluhur, di teks Bhagavad Gita kan sudah disebut yang memuja leluhur hanya sampai di leluhur, tidak sampai di tua. Padahal konsep pemujaan kita itu berjenjang, seperti punden berundang-undang. Jadi dari kekuatan alam, pemujaan roh leluhur, para dewa, baru memuncak kepada ide Sang Widi. Dengan pernyataan bahwa memuja leluhur itu salah, itulah kesalahannya. Lagi pula gen dari pengikut sampradaya di Bali kan gen DNA Bali juga, wong Bali juga, yang leluhurnya juga menjadi pelaku pemeluk dari Hindu Dresta Bali sejak dulu. Mengapa kok kemudian menjadi berbeda prakteknya, terutama ketika mengikuti sampradaya yang menurutnya dia paling benar. Padahal semuanya benar menurut kebenaran masing-masing sesuai sumber teksnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita saling menghargai ya. Ya, betul. Menghargai kepercayaan, keyakinan masing-masing gitu ya. Jangan kemudian ini saling mencampuri. Ketika ini saling mencampuri ini jadi persoalan gitu ya, Mas ya. Ya, itulah sebabnya kalau saya kutip misalnya undang-undang tentang HAM yaitu nomor 39 tahun 99, itu sebenarnya semua tiap warga negara diberikan kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama.
Tetapi kemudian kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama itu bisa dibatasi atau hanya bisa dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang untuk kepentingan melindungi keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi hak untuk bebas beragama, berkeyakinan, iya. Tapi kewajiban mereka juga untuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk kesutreptian di Bali yang sudah melaksanakan Hindu ala Dresta Bali. Nah, ketika itu dipermasalahkan, dipertentangkan, disitulah sebenarnya kita perlu carikan titik temunya. Sehingga masing-masing pihak, apakah lembaga majelis Hindu seperti Parisade yang sebenarnya adalah lembaga suci, itu lembaga Bisama, kita padankan dengan lembaga Patwa. MDA sebagai pengajak desa adat, benteng yang menjaga benteng desa, sebagai benteng dari Bali, desa adat itu, semua pihak itu harus sama-sama mendudukkan posisi sesuai dengan misi yang diemban, visi yang diemban. Nah, kalau kita biarkan persoalan ini menjadi semacam paksi ya kayak di medan perjuangan, itu kan semua hanya berpikir kalah atau menang. Padahal semua benar sama benar. Bukan kalah atau menang, benar sama benar. Cuma kebenaran masing-masing yang berbeda dalam tata cara, peribadatan, atribut, simbol. Mari kita sinergikan. Ya, menjadi satu titik temu sehingga harmoni nanti baik agama Hindu Dresta Bali maupun Hindu dengan label Sampradaya. Itu sinergi ya seharusnya. Ya, sinergi. Dan itu mungkin ya Pak Gusti? Sangat mungkin. Karena selama ini kan sudah Sampradaya bukan Hindu. Nah, ini jadi persoalan. Nah, ini kembali kepada terletak pada egoisme spiritualnya yang merasa tadi disebutkan paling benar. Akhirnya benar-benar paling kan? Paling, ya. Mana sesungguhnya sejatinya sebagai orang spiritual. Kalau kita sadar bahwa sebagai penganut spiritual sesungguhnya semuanya sama. Karena dalam konsep pendakian spiritual, ketika kita sudah berada di puncak kesadaran spiritual, ibaratnya berada di atas gunung, semua yang kita lihat di bawah itu sama. Hijau, biru, sama, tidak ada perbedaan, tidak ada sekat. Tapi ketika kita turun derajat, dengan menggunakan logika intelektual yang berbasis emosional, sampai kapanpun tidak akan pernah mencapai titik temu. Itu persoalan, dan ini akan mengganggu keamanan, ketertiban, kehidupan beragama di Bali yang selama ini sudah berjalan dengan harmonis. Ada pendekatan melakukan sinergi dan juga bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan spiritual harusnya, bukan emosional gitu. Betul sekali. Baik, itu kata kuncinya. Mungkin sebagai closing statement atau akhir di diskusi kita, mungkin saya perlu meminta semacam solusi lah ini kepada Pak Gusti. Yang mesti apa yang harus dilakukan gitu ya, baik PHDI, MDA, kemudian juga pemerintah dalam hal ini, supaya ini bisa segera mereda lah, tidak menumpuk konflik yang semakin hari semakin meruncing ini kan mengundang keperhatian kita bersama. Ya. Silakan. Kebetulan saya dari kalangan akademisi, sungguhnya kata kuncinya bagaimana perguruan tinggi dengan kalangan akademisi yang sesungguhnya adalah intelektual yang moderat kebanyakan dan bersifat netral, itu bisa mengambil kesempatan untuk mengadakan suatu forum di mana pihak-pihak yang merasa sudah masing-masing buat kubu dengan segala kepentingannya itu didudukkan bersama. Dan kata kunci adalah masing-masing harus menyadari bahwa kita ini sedang berada pada jalur menuju Tuhan. Jalan boleh berbeda, tapi tujuan sama. Tujuan yang sama untuk mencapai Tuhan, kesadaran spiritual menuju pencapaian kesadaran pada Tuhan itu, kembalikan pada diri sendiri dulu. Kita kan bagian dari Brahman juga, jiwatman, jiwa yang tercerahkan, itu yang sebenarnya menjadi kata kuncinya. Untuk bisa semua pihak itu sadar bahwa kita ini menuju Tuhan. Mengapa untuk menuju Tuhan itu kita harus berseteru di antara kita, sesamanya Bali, sesama semeton Hindu. Itu perlu disadari sekali. Dengan kesadaran itu saya yakin melalui pertemuan yang diadakan forum intelektual moderat itu, saya kira akan bisa menemukan titik temu dan solusinya. Duduk bersama artinya ini. Iya, harus wajib. Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan yang terbaik. Tidak bisa kubu-kubuan. Tidak melakukan pendekatan kalah menang ya. Oh, tidak. Harus benar-benar. Benar-benar. Ya.
untuk menjalani masing-masing bersinergi. Gitu. Iya, betul. Dan pendekatan juga pendekatan spiritual. Iya, Baik, terima kasih Pak Gusti Ketut Widana yang sudah memberikan kita ya semacam pencerahan juga ya, mengademkan kita bersama. Ini tidak pro yang mana, kontra yang mana, tidak, tapi bersama-sama kita coba untuk cari yang jalan yang terbaik. Pendekatannya cukup menarik ditawarkan, jangan kalah menang gitu ya, tapi bagaimana mensinergikan sama-sama pada posisi untuk mencapai Tuhan dan mencapai jalan spiritual. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Om, terima kasih, sampai jumpa.